Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Amara Ayudhya Palupi dengan NIM 131241043 dari Prodi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Ngudi Waluyo. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan bisnis plan saya dengan judul Maracraft yang berslogan Calming Your Phone. Nah, kita masuk ke latar belakang. Latar belakang lahirnya Maracraft ini berasal dari semakin populernya aksesoris ponsel berbahan manik-manik di media sosial seperti TikTok, Instagram, WhatsApp, dan lain-lain. Banyak anak muda ingin memiliki aksesoris yang tidak hanya cantik tetapi juga unik dan mencerminkan kepribadian mereka. Melihat peluang tersebut, saya menghadirkan Maracraft sebagai usaha hatmade yang menawarkan phone strap dan lanyard yang dapat dikostum sesuai keinginan pelanggan. Selain mengutamakan kreativitas, pemasaran juga memanfaatkan platform digital agar mampu menjangkau pasar yang lebih luas. Selanjutnya ada visi dan misi. Visi Maracraft adalah menjadi brand aksesoris ponsel yang terkemuka di Indonesia, yang dikenal karena kreativitas, kualitas produk, dan personalisasi. Nah, untuk mewujudkan visi tersebut, terdapat beberapa misi, yaitu yang pertama menghasilkan produk yang berkualitas, yang kedua memanfaatkan teknologi digital dalam pemasaran, yang ketiga memberikan pelayanan yang cepat dan ramah, yang keempat berinovasi mengikuti tren, dan yang kelima menjadi wadah kreativitas bagi para pelaku kerajinan tangan di Indonesia. Oke, selanjutnya data perusahaan dan pemilik. Maracraft bergerak di bidang industri kreatif dengan produk utama berupa beaded phone strap dan lanyard. Usaha ini menggunakan slogan Calming Your Phone dan dipasarkan melalui media sosial serta marketplace seperti Shopee dan Tokopedia. Sebagai founder sekaligus CEO, saya bertanggung jawab terhadap proses produksi, perkembangan produk, serta strategi pemasaran digital agar usaha saya dapat berkembang secara berkelanjutan. Yang selanjutnya ada konsep usaha. Konsep utama Maracraft adalah made by order, sehingga setiap produk dibuat secara manual sesuai pesanan pelanggan. Konsumen dapat memilih warna, tema, dan bahkan menambahkan inisial nama sehingga produk menjadi lebih personal dan eksklusif. Nah, selain itu, produk dikemas menggunakan packing yang estetik dan ramah lingkungan, sehingga siap dijadikan hadiah tanpa memerlukan bungkus tambahan. Selanjutnya ada target pasar dan positioning. Yaitu target pasar Maracraft adalah pelajar SMA, mahasiswa, dan wanita muda sekitar 16 hingga 30 tahun yang masih aktif di media sosial serta menyukai produk estetik. Keunggulan utama Maracraft dibandingkan produk massal adalah layanan full customization sehingga setiap produk memiliki nilai personal. Positioning yang ingin dibangun adalah menjadi brand aksesoris ponsel yang paling personal dan estetik di kelasnya. Yang selanjutnya ada analisis SWOT. Pada analisis SWOT, kekuatan Maracraft terletak pada produk yang unik, dapat dikostuminasi, serta memiliki modal awal yang relatif kecil. Kelemahannya adalah kapasitas produksi masih terbatas karena proses dilakukan secara manual dan brand masih belum dikenal luas. Peluangnya cukup besar karena tren aksesoris manik-manik masih berkembang dan pasar e-commerce terus meningkat. Dan sedangkan ancaman yang dihadapi adalah persaingan harga, perubahan tren yang cepat, serta kemungkinan adanya peniruan desain oleh kompetitor. Yang selanjutnya itu ada strategi pemasaran 4P. Strategi pemasaran menggunakan konsep 4P. Dari sisi produk, Maracraft menawarkan ponsel strap dan layout yang dapat dikostuminasi. Dari sisi harga, produk dijual dengan sekitaran 25.000 sampai 75.000 sesuai tingkat kesulitan desain. Promosi dilakukan melalui Instagram, TikTok, kolaborasi dengan micro-influencer, program referral, dan giveaway. Sedangkan distribusi dilakukan melalui marketplace seperti Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, serta penjualan langsung di bazar kampus. Selanjutnya ada produk dan proses produksi. Produk yang ditawarkan terdiri atas phone strap pendek, lanyard panjang, produk custom, dan gift packing. Proses produksi dimulai dari perencanaan desain, pemilihan bahan, proses meronce, finishing, quality control, hingga pengemasan. Setiap tahapan dilakukan dengan teliti agar menghasilkan produk yang berkualitas dan sesuai dengan keinginan pelanggan. Selanjutnya ada jalur distribusi. Distribusi dilakukan melalui dua jalur, yaitu online dan offline.
Secara online, penjualan dilakukan melalui Instagram, TikTok Shop, Shopee, dan Tokopedia. Sedangkan secara offline dilakukan melalui bazar kampus, pameran kerajinan, dan kegiatan komunitas. Untuk pengiriman, Maracraft menggunakan jasa ekspedisi terpercaya agar produk dapat diterima pelanggan dengan aman. Selanjutnya adalah kebutuhan modal awal. Modal awal yang dibutuhkan untuk memulai usaha ini yaitu sebesar Rp275.000. Modal tersebut digunakan untuk membeli bahan baku, senar, tali lanyard, perlengkapan packing, biaya promosi awal, serta perlengkapan produksi. Dengan modal yang relatif kecil, usaha ini sangat cocok dijalankan oleh mahasiswa maupun pelaku usaha pemula. Yang selanjutnya yaitu proyek silaba dan break even point. Berdasarkan perhitungan, apabila mampu menjual rata-rata 30 produk setiap bulan, maka diperkirakan pendapatan mencapai sekitar 1.500.000. Sedangkan dikurangi biaya produksi, pengemasan, promosi, dan biaya lainnya, laba bersih yang diperoleh sekitar 800.000 per bulan. Sedangkan titik impas atau break even point dapat dicapai setelah penjualan sekitar 3 produk setiap bulan. Hal ini menunjukkan bahwa usaha Maracraft memiliki peluang keuntungan yang cukup baik. Yang selanjutnya itu ada resiko dan tindakan alternatif. Setiap usaha tentu memiliki sebuah resiko. Beberapa resiko yang mungkin terjadi adalah perubahan tren, kapasitas produk, persaingan produk murah, peniruan desain, dan ketergantungan pada platform digital. Sebagai solusinya, Maracraft akan terus melakukan inovasi desain, menambah mitra produksi apabila permintaan meningkat, membangun loyalitas pelanggan, mengurus hak kekayaan intelektual, serta memperluas saluran penjualan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan. Sebagai penutup, Maracraft merupakan usaha yang memandu kreativitas kerajinan tangan dengan pemanfaatan teknologi digital. Dengan modal yang terjangkau, produk yang unik, dan strategi pemasaran yang tepat, Maracraft memiliki peluang untuk berkembang menjadi brand aksesoris ponsel yang dikenal di Indonesia. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.